Halo guys, selamat datang di Setiasa Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa S1 Administrasi Rumah Sakit ya. Mereka telah melampaui perjalanan mereka selama pendidikan selama 8 semester. Sebelum kita berbincang-bincang tentang kehidupan mereka dan perjalanan mereka, lika-liku mereka di Prodi Sarjana Administrasi Rumah Sakit, mari kita berkenalan dulu kepada para sarjana administrasi rumah sakit. Ya, silahkan dulu Mbak. Hai, nama saya Dina Dwi Ramadhani. Dulu dari SMA atau SMK? Ya, dari SMA 2 Bangkalan. SMA. Yes. Jurusan? IPA. Jurusan IPA. Jurusan IPA ya. Selanjutnya? Halo, saya Abitri Wayuni Megatama. Dari Blitar. Dari Blitar. Iya. Oh, aduh. Iya, jauh sekali. Jauh sekali. Tetanggaku berarti. Satunya enggak asing. Ya, satunya Enggak asing. Iya. Oke. Hai, nama saya Arna Dita. Kalau kita Sari bisa dipanggil Dita. Dari mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Asli Surabaya. Local pride ya. Ya. Ini salah 3 bukan salah 1 ya. Salah 3 mahasiswa dari program studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit yang sudah menyelesaikan tugas akhir. Nah, pada hari ini mereka sudah menyelesaikan pendidikannya yang mulai pada tahun 2019 Iya. 2019 hingga 2023. Dan insya Allah akan segera diwisuda. Alhamdulillah. Tadi kayaknya tadi ada moto ya, ada tema ya? Apa? Tolak nganggur. Kita sudah lulus. Tolak sampai nganggur lulus. ya, tolak nganggur. Ide itu dari mana? Apa ya? Karena memang banyak tren yang ada. Heeh. Mungkin dari salah satu aplikasi viral ya di Aplikasi Indonesia. viral. Yang ya cukup memiliki daya tarik yang baik. Jadi akhirnya kita juga kenapa Tolak enggak nganggur. ini sih coba juga gitu. Sebagai motivasi untuk Nah, segera lulus ya, iya, pastinya benar. ya, pasti Sebagai segera lulus. motivasi. Jangan lama-lama. Sama Mbak Dina tadi ya, Mbak Dina itu dari Madura tadi ya? Iya, dari Madura. Mbak Dina dapat informasi di Setikes Adusada ada program studi administrasi rumah sakit dari mana ya Mbak? Awalnya sih belum tahu ada prodi S1. Soalnya kan Stikes ini Basicnya Iya, mungkin. Basicnya basicnya itu perawat. ya perawat. Basicnya Nah, perawat. tapi dari kakak saya itu tahu bahwa di sini ada program S1, jadi saya juga mirip Akhirnya tertarik ya, tertarik tentang manajemen, jadi ambil di sini. Oh, Soalnya banyak juga kayak peluang kerja. Memang tertarik di manajemen ya? Ya. Nggak pengen jadi perawatnya? Kan dari IPA dulu. Oh, mohon maaf. Kenapa? Belum. Takut dengan darah? Darah suntik mungkin. Takut. Takut. Tapi memang pengen masuk kerja di dunia kesehatan. Ya, kalau kerja kesehatan tertarik. Salah satunya di administrasi. Iya. Nah, jauh-jauh dari Madura ke sini. Maduranya dari mana emangnya? Maduranya deket dari Bangkalan sih. Nyebrang laut ya? Iya. Berenang atau lompat? Snorkeling. Berenang atau lompat? Berenang. Iya, berenang. Kalau Abitri, Iya. jauh-jauh dari Blitar, nah, tetangga saya ini, sampai ke Surabaya. Iya. Kamu dapat informasi dari mana, Bi? Dari saudara. Dari saudara. Di sana loh banyak perguruan tinggi. Ya, saya milihnya S1 itu ya peluangnya kerja ya banyak. Terus di Surabaya kan ada 2, di Sutomo sama di sini. Di sini lagi baru. Ya, saya milih di sini karena apa ya? Membabat alas sekali Jawanya. Mengawali Lebih ya? enak, ya. Mengawali ya? Iya. Mengawali. Kamu nggak tertarik di daerahmu? Kenapa kok tertariknya di sini? Kalau di Blitar sih cuma perawat aja. Kamu perawat ya banyak? Iya, ya saya kalau ambil perawat masih Takut darah? iya. Kamu juga takut darah? Iya, agak gitu. Sama. Terus Dita, Kenapa? lah kenapa kamu sekolah di sini?
Kenapa ya? Tadi kan katanya Fitri kan ada ARS-nya ada pilihan lain. Ya, ada pilihan lain, cuman memang kalau yang di sini opsinya lebih meluas karena ada konsentrasi rekam medis. Jadi nggak hanya belajar tentang administrasi rumah sakit, tapi kita juga ada pelajaran terkait dengan rekam medis. Ya sama ya, kayaknya menghindari untuk menangani pasien karena memang takut sama darah yang pertama. Alat suntik juga lumayan. Alat suntik takut ya. Iya benar. Terus kalau boleh tahu ya, ini kan kalian sudah hampir insya Allah sudah menyandang gelar sarjana kesehatan. Ya. Sarjana kesehatan. Nah, amin. Segerakan. Amin. Dan tolak nganggur. Iya, Dan tolak nganggur. nganggur. Pada dasarnya kalian kan sudah berproses ya, mulai dari 2019 hingga sekarang. Berapa tahun itu? 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun berarti 8 semester. 8 semester ini ada nggak yang membuat diri kalian tuh high motivation dan low motivation mulai dari semester 1 sampai semester 8 selama mendapatkan pendidikan di Stikes Adusada. Silahkan diskusi siapa yang mau ngomong duluan. Kan pasti punya pengalaman sendiri-sendiri, nggak mungkin lah pengalamannya sama semua. Misalkan contohnya di semester 1 masih proses adaptasi ya, mungkin adaptasinya Dina, Afitri, Dita itu lebih cepat Dina daripada Afitri dan Dita. Nah, mungkin Dita bisa adaptasinya semester 2, Afitri semester 3, seperti itu. Dan mungkin teman-teman yang lain bisa langsung adaptasi, kan kita nggak tahu. Kan ya beruntungnya yang nyantol di podcast saat ini adalah 3 mahasiswa ini. Nah, boleh ceritakan? Kali-kali semester 1 dulu aja. Mungkin untuk Atau diajak daunnya apa? ya. Daunnya itu mungkin karena COVID kan gak masuk kan. Oh iya ya, kalian dulu masuknya di era COVID ya. Iya. Di era COVID. Itu berarti belum offline ya? Awalnya sih belum, semester 3 ya baru. Awalnya offline. Offline itu semester berapa? Semester 1? Semester 2. Kemudian di awal 2020 itu kan lagi bulan Maret. lonjaknya itu Maret. Yeah. Akhirnya di situ kita langsung beralih ke online. Selama berapa semester? Berapa ya? 3 sampai 2022 ya? 2020 sampai 2021 ya, 2021 itu. 3 semester berarti? 3 apa 4? 3 semester. Tiga. Online terus? Iya. Ya, online terus. Itu yang bikin down? Ya, down. Nggak pernah ketemu teman-teman? Nggak pernah. Ketemu dosen nggak pernah? Ya mungkin karena sinyal dan nggak begitu paham biasanya. Itu yang bikin down ya? Bikin down. Selain itu? Selama offline ada nggak? Offline mungkin awal sih. Paling soalnya kan penyesuaian baru. Dan saya pribadi introvert ya. Mengakui. Nggak introvert jadi gak gampang dekat. Nah, kalau enaknya sih mungkin awal praklin sih. Sudah praktik tuh? Iya. Semester berapa? Semester 4. Sudah offline ya itu berarti ya. Sudah mulai berakhir ya. Covid itu mulai berakhir ya. Itu seru sih, kayak pengalaman baru gitu. Enak prakteknya. Enak buat saya. Awal. enaknya gimana? Kalau di perawat, saya kan dosen perawat ya. Iya. Selama saya pendidikan di keperawatan dulu, praktek itu saya langsung kontak dengan pasien, memberikan obat, komunikasi dengan pasien. Itu enak, komunikasi dengan pasien itu enak. Lah, kalian itu kan kayaknya nggak kontak dengan pasien deh. Terus enaknya di mana sih? Enaknya itu di mana? Mungkin kontak ya, Iya. cuman nggak terlalu yang spesifik kalau Kayak perawat, perawat. ya. Kalau kita kan mungkin masih ada di tempat pendaftaran, jadi sempat untuk handling pasien juga sih di awal, cuman nggak terlalu. Pasien atau keluarga pasien? Pasien ada, keluarga pasien. Keluarga pasien ya. Itu yang membuat Iya. enjoy ya. Enjoy. Jadi masalah di kampus agak terlupakan. Karena kan juga untuk praklin kan ada hal-hal baru juga yang biasanya kita dapat di teori, tapi ternyata udah bisa kita aplikasikan untuk praktik itu tadi.
Itu yang membuat sportnya ya, Yap. yang membuat motivasi untuk semangat belajarnya ya. Nah, terus selain itu tadi kan Gina ya, lika-likunya COVID ya. Secara offline sudah tatap muka pendidikan di lingkungan Ristek Sadusada ya. Yang membuat kalian ini loh nggak nyaman, mungkin lingkungannya atau materi ada yang nggak suka, mungkin materi saya kan pernah saya masuk ya. Iya pernah. Mungkin materi saya walaupun saya nggak masuk di bidang administrasi tapi saya masuk di bidang KKP ya, kodifikasi klasifikasi penyakit. Nah salah satunya dulu saya masuk dalam materi kegawat daruratan ya, trauma ya, trauma. Nah mungkin itu karena yang saya sampaikan itu kan terkait dengan kasus pasien. Walau bisa tidak detail itu saya memberikan gambaran saja sih. Iya. Dan kan kita kan bilang gak suka darah, tanpa ngasih darah. Kayak Ngasih tampilan. Itu ya bikin. Tapi bukan maksudnya kan itu kan bukan prioritas ya. Bukan. Iya. Peminatan. Maksudnya untuk menambah wawasan ya, menambah wawasan untuk kodifikasi penyakit ya. Ya terus Abi, kamu di sini apa? Lika-likunya apa? Lika-likunya apa? Lika-likunya ya semester awal itu sebetulnya kan adaptasi. Ya prodi ini kan kalau digolongkan di SMA kan IPS ya Pak. Iya, kamu dulu SMA mau apa? SMA apa SK? SMK? SMA. IPA. Terus? Kan digolongkan kalau prodi administrasi ini kan IPS, lebih ke mana ini? Sebenarnya nggak harus IPS atau IPA sih, cuma kan cenderung ke kalau IPA itu terkait dengan ilmiahnya ya. Maksud kalian kan ilmiahnya lebih lebih ada dasarnya lah, kalian ada basicnya gitu loh. Cuma kalau misalkan IPS, IPA atau yang lainnya itu bisa masuk, tetap bisa masuk. Kan kita kan belajarnya mulai dari nol kan di sini. Dari situ kan beradaptasi, gimana sih caranya jurusan ini itu gimana? Jurusan administrasi itu gimana? Kan kalau di IPA kan kita mengetahui biologi, fisika kan. Ternyata kita harus menghitung apa? Menghitung kayak kita manajemen akuntansi gitu kan, SDM. Tapi dosennya enak. Dosennya enak. Enak. Ya. Jujur. Enak. Serius. Terus dosen favoritmu siapa? Apa? Dosen favoritmu siapa? Ibu Marlin. Bu Marlin. Iya. Beliau ngajar apa? Ngajar banyak sekali. Ngajar banyak ya. Saya ingin tanya yang bikin kamu nyaman itu ngajar apa, bukan ngajar banyak. Yang ngajar akuntansi. Manajemen. Yang paling enak? Marketing. Yang paling enak diajar Bu Marlin itu dari materi yang diberikan materi ya? Semua enak semua. Iya. Bisa masuk. Ya bisa masuk, kalau pokoknya materi semua bisa masuk kecuali online. Ya, gitu. Cek, pertanyaanku enak karena mudah dipahami. Bukan. Atau apa? Karena kamu ngefans sama Bu Marlin. Atau memang kamu menyukai materinya? Ya sih sebetulnya dari orangnya dulu bisa ke materinya. Modus. Ya benar Bang. Kalau kita kan kalau nggak suka dari orangnya kan materinya bisa nggak bisa kan Pak. Bener kan? Nah, dari situ kita harus mengetahui orangnya dia, mencintai, memfavoritkan, baru kita bisa dari dosen mengetahui. Keren sekali Obi. Ingat ya, Mari sudah punya suami lagi. Bukan itu maksudnya. Tapi memang cara penyampaiannya enak ya. Iya, enak. Selain itu dosen yang lainnya juga enak juga ya. Enak. Untuk kamu kan jauh ya, dari ujung selatan sampai ke ujung utara ini loh. Iya. Ujung utara benar, iya benar. Iya kan? Iya. Kan kita nyebrang kan sudah Madura soalnya, ya kan? Ujung selatan Jawa sampai ujung utara Jawa. Nah, itu lika-likumu ya. Kamu di sini ngekos atau ikut saudara atau gimana? Saya ikut saudara. Ikut saudara. Iya. Kesibukan apa aja selain kuliah? Saya sih sebelum masuk kuliah kerja. Sampai sekarang juga kerja. Kalau Dina pernah kerja? Berarti fokus kuliah aja. Kerja di mana, Pi?
Di Pizza Hut. Bisa. Bisa kuliah juga. Bisa masuk kuliah dan sampai lulus sini. Mau lulus. Amin. Pemuda berani tempur ini. Ya. Harus. Kita merantau harus berani. Merantau apa, Bi? Oh, Blitarnya mana lah? Blitar Kota. 3 jam 4 jam merantau, Bi. Di sini kamu kerja di mana? Di bagian restoran siap saji. Bagian apa? Bagian memasak. Masak kamu berarti? Iya. Koki. Kita punya chef di sini. Mahasiswa prodi ARS jadi chef. Keren kamu. Kamu ada rencana mengembangkan UKM nggak? UMKM? Ya, kalau saya sih masih pengen sih usaha sih juga. Kerja sama usaha. Ngajak teman-temanmu ini kerja sama. Bikin situ muncul. Ya. Sudah muncul, sudah lulus. Apa? Pengen sih Pak. Tapi belum ada ide. Masih setelah memikirkan skripsi. belum ada ide. Di sini Pak. Skripsi bukan udah selesai nih tadi, ya kan? Iya. Tapi apa ditanya sekarang kan maksudnya belum ada ujung-ujungnya nanti kan kemana? Oh ya. Tapi ya lumayan bagus sih. Ada pertempuran di era perkuliahan. Iya. Sama kayak yang ceritakan Dita kemarin, pertempuran di era perkuliahan. Ya Dita. Ini Dina ini yang belum merasakan pertempuran bareng perkuliahan ini. Aduh. Ya. Kenapa nggak mau? Nanti setelah lulus. Fokus di. Dia fokus sekali soalnya. Fokus di akademik ya. Lika-likunya sudah ya. Iya. Selama di sini enjoy-nya itu kayak apa sih yang kalian dapatkan? Selain mendapatkan materi perkuliahan, praktek, mungkin ada yang lain lah. Selama 4 tahun ini. Yang bikin enjoy di sini. Fasilitas mungkin ya, karena di sini Fasilitas, juga iya. fasilitasnya juga kegiatan memadai. kayak lomba-lomba itu kan di sini sering Ada. Sering ada. ada. Jadi Refreshing kita lah. fresh. Saya kan maksudnya kan baru ya di sini ya. Iya. Saya kan masih orang baru ya, maksudnya dosen baru di sini. Masih lama kalian. Fasilitas yang kalian dapatkan selama 4 tahun. 4 tahun atau 8 semester ini bisa diceritakan nggak ke teman-teman bahwa kalian bisa kuliah, bisa kerja, mendapatkan fasilitas yang memadai dalam perkuliahan? Mungkin Abitri yang bisa menceritakan sama Dita. Kalau Dina kan dia sangat menikmati fasilitasnya, soalnya dia hanya fokusnya kan kuliah aja. Fokusnya hanya kuliah aja soalnya. Lah masalahnya ini Abitri sama Dita kan nyambi kerja ya. Nah, bisa menikmati fasilitas itu secara hikmat seperti apa? Kalau saya sih fasilitasnya ya cukup kan sangat puas banget. Tapi kamu kan kerja Sini. Saya bisa mengatur waktu juga. Gimana kamu bisa menikmati fasilitas itu? Fasilitas di sini. Oh, fasilitasnya berupa apa aja sih? di sini seperti fasilitas kayak ARS kan mempunyai ruangan sendiri. Terus Fasilitas untuk apa? Berbagi apa ya Kak, perpustakaan, kalau sarana belajar ya. bareng, terus apa ya kalau ada kuliah kita fasilitas apa? Sepertilah selengkap kayak kita kuliah. Itu Bang, perpus sudah Ada. lengkap. Ya, Perpusnya lengkap. Ada komputer juga? Ada. Ya. Jadi perpusnya sudah bagus ya. Iya. Sudah ada TV-nya juga ya. Iya. Ada TV-nya Bisa besar. nyantai-nyantai di situ. Bisa nyantai. Ada wifi juga? Ada. Ada wifi ya. Sudah difasilitasi benar ya untuk Iya. sarana prasarana Iya, benar. pendidikan ya. Iya. Terus apalagi B? Yang Ada merasakan lab komputer, lab komputer. lab banyak pokoknya lab ARS. Lab apa? Karena ARS ada sendiri. Ada sendiri. Di mana itu? Di lantai. Di gedung. Bukannya itu kan yang di lantai 4 itu kan untuk keperawatan ya, untuk ARS Iya. yang di sebelah mana? Saya belum tahu soalnya. Di gedung sini ya. Di Iya. gedung ada juga ya memang Ada ya. juga. Ada. Di lantai 3. Kalian menikmati semua itu? Ya. Kamu enggak?
Saya yang di sini langsung Oh, menikmati semua. kamu udah menikmati semua. Karena memang ya udah difasilitasi ya Pak, apalagi kan kita ada konsentrasi rekam medis kayak buku ICD-10, ICD-9 itu juga ada di laboratnya ARS. Jadi semaksimal mungkin kan kita juga menikmati fasilitas yang ada di situ. Gitu. Terus kok ada labnya ya? Ada. Kalian labnya ngapain itu? Karena kan sebelum kita terjun Bedah. untuk praklin ya. Bedah. Oh Bedah siap. perut kayak saya kemarin itu. Enggak, kalau kita kan enggak yang bedah-bedah ya, cuman mungkin lebih mempersiapkan diri ketika nanti sebelum terjun ke lapangan, kita kan juga pasti dibekali cara mendaftar pasien, cara mengelola. Itu labnya. Iya. Labnya itu berarti LPRS. apa tadi? Selain kalau di perawatan ya saya tahu ya kalian ya, yang saya sampaikan kemarin ya. Alhamdulillah. Bukan membelah, tapi memberikan injeksi Oh salah iya, satunya seperti injeksi itu. ya. Kalau di perawatan memberikan injeksi, rawat luka, RGP, pemasangan RGT dan lain-lain. Iya. Nah, untuk ini yang di ARS ya, Prodi Sarjana Administrasi Rumah Sakit ini ada labnya. Kalau orang praktek berarti harus ada lab dulu ya. Iya. Nah, karena kita nggak pasti dosen-dosennya kan nggak berani melepaskan kalian tanpa ada bekal gitu loh. Iya. Maksudnya itu gini, labnya itu kalian diajari apa, dibekali apa, apakah lab itu sama kayak ketika kalian praktek gitu loh. Kalau di perawat kita ngajari injeksi, ya. Ketika di rumah sakit mereka juga injeksi gitu loh, maksudnya gitu ya. Oh, sama, intinya sama, semuanya sama seperti yang ada di keperawatan. Jadi ya lebih mempersiapkan kita lagi sih, karena kan memang dalam 3 semester, hampir 4 semester kan mungkin teori aja. Karena kan kalau kita hanya berpegangan pada teori, yaitu tadi kita bakal kaku di lapangan. Akhirnya kan ada lab itu ya digunakan untuk kita belajar untuk lebih memahami lagi sih prosedur-prosedur atau alur-alur yang memang sudah kita pelajari sebelumnya sebelum kita terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan. Iya, betul. Labnya dosennya siapa? Lab di ARS. Apakah semua dosen masuk? Ada dosen-dosen tertentu yang masuk memang untuk Dosen bidang- favorit di laboratorium siapa? dosen Bumarin lagi lah. Kalau Bumarin lagi, kalau Abitri ini pastinya ini. Siapa? kalau dulu ada ya Ada Bapak. Pak Jayus Mas, Dosen luar. dosen luar Dosen. duluan, dosen luar beliau. Berarti difasilitasi oleh dosen berpengalaman dari rumah sakit juga ya. Iya. Keren ya. Berarti memang pembelajaran ini tidak fokus dari dosen internal aja, Internal. tapi juga ada dosen dari praktisi ya berarti ya. Iya, betul. Dosen praktisi itu berarti kan dari rumah sakit ya, yang punya pengalaman dalam dunia pekerjaan. Ya kan? Ya. Iya. Kalau dosen internal Internal. siapa? Internal. Pak Afif. Enggak sampai ke sana Pak Afif. Pak Afif, oh bukan. Iya. Oh, Kalau internal mungkin memang dari dosen luar ya. Kita ngambil dari dosen praktisi ya. Iya. Lebih. Fokus ke praktisi berarti ya. Jadi memang kalau yang di dalam atau internal itu memberikan materi tentang teori. benar. Ya, teorinya, praktisinya atau sistem pekerjaannya itu dari dosen luar, kita ngambil dari rumah sakit. Soalnya akan mengenalkan tentang SOP juga pastinya. Ya, Iya. benar. Ya kan, SOP cara bekerja seperti yang diterapkan di beberapa rumah sakit. Nah, kayak gitu. Ini kan kalian kan sudah finally ya. Cie. Finally. Tadi yang sudah ujian baru 3 mahasiswa. Sebelum ujian saya ingin tahu lah ini, Dina enak nggak ngerjain skripsi itu? Pertanyaannya agak gimana gitu ya. Enak enggak? Lah, iya dong, enak nggak? Pasti kan ada sedikit-sedikit ngembur lah, capek-capek gitulah. Tapi dapat enaknya juga loh. Kalau untuk gak enaknya sih ya Banyak, pasti gitu. banyak. Bisa diceritakan. Ceritakan aja mulai judulnya apa tuh? Tentang hubungan bauran pemasaran dengan pemanfaatan rawat inap. Oh, marketing ya. Iya. Pemasaran kan, pemasaran rawat inap kan berarti marketing rumah sakit kan. Iya. Nah,
anggaplah itu marketing rumah sakit. Mulai kamu menyusun proposal sampai friendly, Eskepnas itu pasti banyak cerita mistis itu. Aduh, untuk mencapai eskes banyak cerita mistis. Iya, boleh diceritakan. Pasti dalam mereka beda-beda, ceritanya beda-beda pasti. Mungkin yang pertama, kuatkan mental. Karena Gak tahu kenapa kok Mental menguji. gak bisa berkata-kata. takut kenapa? Tapi kan berhasil loh sampai sekarang loh. Berat. Tadi revisinya banyak enggak? Lumayan. Lumayan. Tapi udah sejauh ini kan berarti kan bagus gitu loh. Iya. Boleh diceritakan nggak lika-liku mistisnya? Nikah itu mistis ya, harus mistis ya. Mistis ya, mistis. Biar bisa sering. Setelah mistis nanti lika-liku kebahagiaannya, Oh, oke. gitu loh. Kalau mistis tuh ya Aduh. nanti adik-adik yang mau sekolah Senang juga terus ya. ketakutan dengan Ketakutan skripsi. skripsi. Pasti kan di lika-liku itu pasti ada kebahagiaan, ada momen tertentu ternyata asik ya ngerjakan skripsi. Di sela-sela kesulitan pasti ada hikmahnya kayak Iya, gitu kan. benar. Apa tuh? Mungkin karena judul ya. Iya. Awalnya judul itu saya berubah. Judulnya berubah. Iya. Awalnya judulnya apa? Awalnya ke SDM jadi marketing. Marketing. Iya. Terus sudah berubah mungkin nafas panjang. Karena kalau mengingat-ingat Iya, agak gimana ya? aduh, Bapak itu saya baru loh Bapak. Ya enggak apa-apa. Semuanya baru. Baru. Kalau sidang loh. kalau makanya kan masih hangat-hangatnya. Kalau ditanya minggu depan ya kamu sudah lupa. Benar. Apa? Mungkin juga mengolah data. Mengolah data. Loh, kamu kan tidak diajari mengolah data. Duh, SPSS Pak. Kan tidak diajari di kelas. Ini ada masternya. Enggak. Oh, ada masternya dosen saya. Ini Pak master. Afif. Pak Afif. Afif, Hai, Pak Afif. Pak Afif, Oh, makasih disapa ya dulu Bapak. Disapa Terima kasih dosen. Pak. Karena Bapak bisa SPSS. Iya. Kalau misalnya ikut pelatihan bayar berapa itu? Mungkin bisa berapa Karena ya? Pak siapa tadi? Pak Afif. Wah, jasanya Pak Afif sangat mulia ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Telah lulus. Terus selain itu? Mungkin ya itu sih Bapak. Gak bisa Gak berkata-kata. bisa sih. Kalau senengnya sih banyak. Senangnya apa? Mungkin karena temen saling Sama-sama support, sama-sama saya- berjuang. Iya, Bukan sama-sama sama-sama berjuang. susah loh ya, Oh, tapi jangan, sama-sama jangan. Jangan. sama-sama berjuang. Sama Sama-sama berjuang. Terus dosen pembimbing saya juga Enak. enak. Dari dalam atau dari luar? Luar ya? Dalam. dalam. Iya, Dalam. dalam. Internal. Internal. Bu Marlin. Oh, maaf, saya bukan Bu Semua saya dosen saya dalam. suka Bu Marlin, tapi untuk dosen skripsi bukan. Oh Iya. yes. Ada ya? Ada. Terus apa lagi? Terus mungkin itu keinginan untuk lulus. Untuk lulus. Akhirnya Banyak. tercapai. Juga ya mungkin fasilitas dari kampus, saya setiap hari ke kampus Pak. Oh, memanfaatkan ya Iya, daripada mereka weh. berdua. Iya. Terus pernah semedi semalaman nggak? Mata nggak merem karena kalau- Pernah. bukan jaga lilin ini ya, jaga laptop ini istilahnya ya. Jaga Iya, laptop jaga ini. laptop. eh. Aduh. Pernah Pernah. bertahan berapa? Lumayan sering, Bertahan, lumayan sering. bertahan berapa hari? Berapa hari? 3-4 3-4 hari. 3-4 hari. Ngelembur skripsi. Untuk proposal sih apa sempro, Sempro, itu 3-4 hari, skripsi 5-4 hari. 5-4 hari. Iya, Wah, banyak. jadi mata panda bisa-bisa. Aduh. Di sini facial. Habis ini Kan facial. udah selesai. Oh, tinggal iya. isi doang. Mata pandanya biar berimbang ya. Ya, sekarang Abi. Judulnya apa, Abi? Judul saya analisa sebaran pemasaran. Marketing juga. Iya Terus dong. Bu Marli. terus
Sebaran analisa kualitas pelayanan dan puasan pasien di Puskesmas Tambak Rejo. di Puskesmas. Ya, saya milih Puskesmas. Itu judul sudah ACC dari awal apa ganti? Saya ganti. Semua kayaknya Pak. Semua ganti. Ganti berapa kali? Ya. Dan ganti ini Berapa kali? 1 kali. Alhamdulillah. Nyebut 1 bulan. Mana menghela nafas kamu? Ya. Semua harus menghela nafas. Ceritakan. Ya dari semester 1 mungkin ya Pak ya. Loh. Mulai semester 7. Iya, Ya mulai buat kamu judul. musuh proposal itu Iya. semester 7 kan? Semester 7. Dari situ kan saya ambil di rumah sakit. Terus dari situ saya belum mendapat MOU. MOU. Kenapa harus MOU? Apa? Kenapa harus MOU? Biar ada kedekatan dengan Kedekatan. Belum bisa ngambil data. Iya, gitu Itu maksudnya. loh kedekatan. bahasa baiknya itu. Kalau belum bisa ngambil data itu kan studi pendahuluan. Iya kan? Ada surat izin dari pihak kampus kan. Iya. harusnya. Iya. Ada masalah sedikit setelah sempro belum ada dapat data dan akhirnya putar balik langsung belok kanan. Loh, berarti kamu sudah sempat sempro itu? Sudah. Sempat sempro di judul yang sama? Judul yang pertama. Iya. Terus akhirnya ganti ke Puskesmas. Iya. Kamu nggak urus surat izin sih? Yang ini saya kebut 1 bulan kelar. Kelar. Kebut 1 bulan. Apa? Kebut 1 bulan. di Puskesmas. Iya. Enak. Enak. Ada jaga laptop nggak? Kalau jaga ya setiap hari Pak, jaga. Soalnya kan nyambi kerja, pasti setiap pulang kerja Kamu kerja langsung jam berapa? sore Sampai jam berapa? sampai jam 12 malam. Wah, jadi kelelawar kamu. Loh. Oh, Paginya tidur. jadi kelelawar jadi. Iya. Semester akhir mentang-mentang bisa ngerjain skripsi terus menjadi kelelawar ya? Iya. Kapan lagi? Kapan lagi? Jaga pos ronda sekalian nanti. Tapi ini tadi waktu sidang lancar. Alhamdulillah lancar. Lancar. Data-data dan semuanya alhamdulillah selesai semua. Revisinya banyak nggak? Revisi untuk revisi sih. Ada nggak ya? Lah, ya pastinya ada. Banyak apa enggak? Ada pasti, tapi cuma dikit. Alhamdulillah. Terus Dita, judulnya apa Dita? Kalau saya pengaruh kinerja karyawan terhadap pengelolaan arsip. Eksperimen. Yep. Ya. Kebetulan ambilnya juga di rumah sakit. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Jaga lilin juga. Alhamdulillahnya Setiap jaga hari? lilin tapi nggak yang setiap hari. Oh. Mungkin ada saat-saat tertentu aja yang memang kepepet. Kepepet. Atau mungkin ada yang belum selesai mungkin itu jaga lilin. Kali kamu apa? Selain jaga lilin atau jaga laptop? Karena kebetulan kan saya juga kerja, jadi membagi waktunya sih itu juga lika-liku, membagi waktu antara kerja sama ambil data sama proses untuk menyusun skripsinya itu juga mungkin sudah jadi lika-liku tersendiri ya Pak. Karena kan kalau untuk kerja kan ada waktu sendiri yang memang nggak bisa juga untuk diganggu, maksudnya nggak bisa untuk saya selipkan di situ. Jadi saya mau nggak mau juga harus benar-benar bagi waktunya sesuai. Terus sebelum seminar ini tadi ada kendala nggak? Kalau yang saya, kalau kendala mungkin nggak SPSS lagi. Oh enggak. PPT. Mungkin kalau saya sih karena nggak pakai SPSS ya, jadi lumayan nggak terlalu terkendala banyak. Cuman mungkin ya itu tadi sih bagi waktu sama tempat kerja aja sih Pak. Iya. Lagi kan kalau untuk sidang kayak gini kan saya alokasikan untuk ambil libur dari tempat kerja gitu. Alhamdulillah sekarang belum kerja ya? Belum ya? Memang fokusin aja ya? Iya. Bri, kamu kan udah lulus misalkan habis ini kan wisuda Bi. Kamu tetap berlanjut jadi pizza kan? atau maksudnya gini, kamu apakah pengen lanjut di bidang itu, apa tadi? F&B. Apa? Food and beverage. Itulah. Memasak, Chef. Atau mencari tantangan baru dengan gelar baru.
Saya lebih ke gelarnya. Eman Pak. Susahnya payahnya saya ini loh Pak. Lah maksudnya gini, kalau kamu sudah bisa membaca peluang dong. Dengan apa yang kamu ambil maksudnya gitu. Apa yang kamu ambil saat ini kan berarti kan eskes ya. Sarjana administrasi rumah sakit. Iya kan? Peluang kerjanya kamu udah tahu kan. Nah, dengan sekian banyak peluang kerja yang kamu ketahui, kira-kira kamu ingin ngambil di mana? Hidup PNS. Hidup PNS. Terus selain PNS? Ya PNS dulu. PNS, Iya. PNS pilihan pertama. Iya. Pilihan pertama. PNS yang di rumah sakit atau di dinkes? Aduh. Puskesmas loh. Administrasi rumah sakit kan bisa kemana-mana loh. Iya. Kan bisa di rumah sakit, dinkes, bisa ke puskesmas, bisa kemana? Mau kemana? BPJS juga bisa loh. Iya, BPJS. Saya rezekinya aja Pak, yang penting PNS ya. Yang penting PNS. Tapi memang ada arah ke sana ya, Iya. ada planning ke sana ya. Iya. Ada ya. Kalau Dina mau nyoba Mau nyoba kemana dulu? ke rumah sakit. Rumah sakit. Nah. Pilihan pertama. Pilihan pertama. Yang kedua? Mungkin PNS. PNS. PNS yang milih di rumah sakit atau yang lain? Rumah sakit. Rumah sakit lagi. Saking cintanya sama rumah sakit Iya. ya. Kalau Dita tetap melanjutkan atau PNS juga? Tetap melanjutkan yang ada sekarang sih Pak, lebih mau fokuskan lagi di bidang ini gitu. Sudah punya modal ya kan? Iya. Modal ilmu maksudnya? Iya. Modal ilmu sudah dapat, pengalaman praktik juga ada, gelar sudah dicapai, tinggal berjuang. Nah, ini tinggal berjuang dan doa. Iya. Ya. Semangat. 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 Nah, sebelum kita akhiri ya podcast hari ini, mungkin bisa menyampaikan pesan dan kesan ke adik-adik yang ingin masuk di dunia kesehatan. Silakan, yang mau menyampaikan siapa dulu? Mungkin dari saya dulu ya. Iya. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana yang mau lulus ataupun emang yang sudah lulus tapi belum ada gambaran nih mau kemana, tapi sebenarnya mau untuk menjelajahi bidang kesehatan tanpa berkontak langsung dengan pasien, atau memang ada yang takut jarum, takut darah dan lain-lain, bisa memilih opsi di kampus kita, di mana ada prodi S1 Administrasi Rumah Sakit yang memiliki 2 konsentrasi. Jadi di situ ada konsentrasi rekam medis dan konsentrasi manajemen logistik. Jadi mungkin itu juga bisa membantu memilih opsi lain yang ingin bekerja di bidang kesehatan. Nah. Itu kalau dari saya. Mungkin dari Dina dulu atau Abi dulu? Di kampus kami nggak cuma S1 Administrasi Iya, Rumah benar. Sakit, di sini ada juga S1 Keperawatan yang pengen Menjadi tenaga medis ya, tenaga medis. Silahkan. di bidang pelayanan Di kesehatan. bidang pelayanan kesehatan. Ya. Abitri, kamu mungkin ingin membawa warga Blitar ke sini, tetangga-tetanggamu, bisa disampaikan ke adik-adikmu. Ya, untuk teman-teman saya, Temen-temenmu di mana? Di sini atau di teman sana? saya yang di kampung Teman-temannya atau di Abi. Blitar. Nah, di sini tuh ada program baru nih, S1 keperawatan dan S1 administrasi rumah sakit. Ini ada administrasi ada dua yaitu rekam medis dan logistik. Yuk kita daftar. Ayo kita daftar. Terus? Yuk kita daftar. Iya, Daftar daftar. mana? Di sini. Iya. Daftar di sini ya. Caranya gimana? Ada di Apakah teman-temanmu nanti yang dari Blitar harus datang ke sini dulu Oh atau enggak, gimana? enggak perlu Kita jauh-jauh. Nggak cukup perlu. online aja atau Benar. via kontak WA melalui person yang ada di Stikes ada. Bisa cek di website. Ya, Ya, websitenya nanti bisa disertakan di link ya, Iya. di link bawah ini ya nanti ya, di link bawah ini. kampusnya Ya. enak kok. Enak ya. Hiburan-hiburan. Nah, ya, terima kasih ya atas kehadirannya di sini. Adik-adik yang ingin bergabung menjadi bagian keluarga Stikes ada, silahkan untuk mendaftar karena di periode ini kami masih ada promo kemerdekaan ya. Untuk informasi lebih jelasnya bisa kunjungi website yang tertera di bawah ini dan bisa lihat di Instagram kami ya, nanti juga akan tercantum di website
di link bawah ini. Jangan lupa kunjungi. Jika kalian masih kurang paham, bisa hubungi kontak person yang tercantum di bawah ini juga, atau bisa dilihat di webnya juga ya. Dan ini ada promo menarik, silahkan dan segera untuk mendaftar. Jangan segera telat ya untuk mendaftar ya. Jangan sia-siakan masa depanmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you.